Halo semuanya, kenalin aku Salsabila Febriana dari program studi Hukum Ekonomi Syariah. Salam hangat dan sehat selalu ya. Di video kali ini aku bakalan ngebandingin dua media untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah literasi media. Untuk dua media itu apa aja sih? Yuk simak videonya dan jangan di skip ya. Nah, untuk media yang pertama yaitu ada koran. Kalian pasti udah tidak asing lagi nih mengenai apa itu koran. Di era modern ini, koran terus mempertahankan keberadaannya dan tetap eksis untuk menyampaikan situasi terkini di masyarakat. Lantas, apa aja sih kelebihan dan kekurangan koran dibandingkan media yang lainnya? Yuk, biar kalian lebih tahu, simak lebih lanjut pembahasannya ya. Saat ini, kehadiran media cetak seperti koran pada era digital mulai kehilangan peminatnya. Media online seperti YouTube lebih digemari oleh banyak orang karena memiliki beragam kelebihan. Salah satunya yaitu akses yang cepat dan terupdate. Eits, jangan salah nih, koran juga mempunyai banyak kelebihan loh. Yuk kita bahas kelebihan koran. Nah, koran itu masih diminati oleh masyarakat karena mempunyai harga jual yang terjangkau. Pastinya dari semua golongan, baik itu remaja maupun orang tua, bisa mendapatkan koran dan berlangganan dengan mudah setiap harinya. Apalagi, koran itu identik dengan bapak-bapak yang di pagi hari minum kopi sambil baca koran. Pasti dengan harga yang terjangkau itu mampu menarik lebih banyak masyarakat untuk tidak ketinggalan berita yang terupdate dari media koran. Selain menyajikan berbagai informasi dan berita terkini, di beberapa halaman koran seringkali terselip lowongan pekerjaan yang beraneka ragam. Ini juga menjadi salah satu kelebihan dari media cetak koran yang dapat dimanfaatkan sebagai tempat mencari lowongan pekerjaan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Nah, untuk mahasiswa seperti kita juga dapat memanfaatkan koran nih, karena di dalam koran juga memuat bahan bacaan yang dapat menambah pengetahuan, wawasan, dan inovasi. Dan seperti saya sebagai mahasiswa hukum, juga dapat memperoleh informasi mengenai kasus-kasus yang terupdate. Setelah memahami kelebihan koran, yang tentu di samping kelebihan juga ada kekurangan kan? Apa aja sih kekurangan koran itu? Yuk kita lanjut untuk bahas kekurangan koran. Perlu teman-teman ketahui, walaupun koran mempunyai harga jual yang sangat terjangkau, namun dalam segi biaya, koran memiliki biaya cetak dan distribusi yang cukup mahal. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya, mengapa sih biaya cetak dan distribusinya mahal, tetapi harga jual koran itu sangat terjangkau? Nah, ini disebabkan karena perusahaan media cetak tersebut menggunakan dana yang diperoleh dari pemasang iklan. Kelemahan koran yang selanjutnya yaitu informasi dan berita yang dimuat cukup lambat dibanding dengan media berita elektronik seperti televisi ataupun portal berita yang dimuat secara online. Mengapa hal itu terjadi? Karena media cetak koran seringkali dicetak dan didistribusikan ke masyarakat hanya dalam sehari. Umumnya, berita terkini yang baru saja terjadi akan dimuat dan baru beredar di koran ketika pagi hari. Kemudian, untuk koran itu sendiri, jangkauan pembacanya juga terbatas. Sebagai contoh nih, koran lokal hanya mampu mencetak sekitar 3.000 eksemplar, berarti hanya sebanyak itu jumlah total pembacanya. Kekurangan selanjutnya, yaitu koran ini kurang diminati oleh kalangan anak muda. Karena sudah tersaingi dengan media digital yang terus mengalami perkembangan yang sangat cepat, sehingga kalangan anak muda lebih tertarik untuk mencari informasi yang tidak hanya menampilkan foto dan tulisan yang hitam putih, tetapi lebih tertarik dengan media elektronik yang mampu menampilkan suara, video, dan gambar bergerak. Nah, untuk media yang kedua yaitu ada YouTube. Kita tahu bahwa YouTube saat ini menjadi sumber hiburan, inspirasi, motivasi, bisnis, edukasi yang tersedia secara lengkap dan up-to-date. Semua bisa pengguna dapatkan dari YouTube secara bebas dan tanpa batas. Untuk kelebihan YouTube itu sendiri, yang pertama yaitu mudah diakses.
Kalian dapat dengan mudah mencari informasi-informasi berbentuk video, baik dalam negeri maupun luar negeri. YouTube juga bisa digunakan sebagai sumber penghasilan loh. Dan pengguna itu bisa memilih sendiri resolusi video yang akan digunakan loh, dari kualitas yang kurang baik sampai yang baik sekali. Nah, dari banyaknya kelebihan YouTube, ada sisi kekurangannya juga nih dari YouTube. Kalian pasti sebel nih, kalau lagi dengerin musik atau lagi nonton video, tiba-tiba terjeda karena ada iklan dari YouTube. Itu salah satu kekurangan dari YouTube. Masih banyak iklan-iklan yang membuat kurang nyaman ketika kita menggunakan YouTube. Kemudian kekurangan selanjutnya yaitu terkadang banyak konten yang tidak layak ditonton oleh anak-anak. Terlebih ketika anak-anak dibebaskan untuk menonton YouTube tanpa pengawasan dari orang tua. Nah, itulah beberapa kekurangan dan kelebihan dari media koran dan YouTube. Nah, selanjutnya untuk 3 media yang menurut saya mempunyai kualitas yang baik, yaitu ada Instagram, YouTube, dan Google. Yang pertama yaitu Instagram. Alasannya karena di dalam Instagram itu sendiri banyak fitur-fitur yang dapat dipakai untuk bersosialisasi, sekaligus ajang untuk memamerkan produk. Media sosial berbasis gambar dan video singkat ini sangat efektif untuk menarik perhatian para penggunanya dengan menggunakan gambar dan video yang unik. Selain itu, Instagram juga terdapat fitur untuk berkomunikasi lewat telepon, DM, bahkan bisa digunakan untuk video call. Yang kedua yaitu ada media YouTube. Alasannya karena kita dapat menonton dengan mudah, kapan saja, dan di mana saja dengan kualitas video yang baik. Di YouTube juga banyak konten-konten yang mengedukatif. Contohnya, saya menyukai konten dari Mbak Najwa Shihab, karena di dalam kontennya, Mbak Najwa menjadi sosok yang cerdas dan tegas. Auranya itu terpancar kuat saat mewawancarai berbagai tokoh publik, mulai dari presiden sampai tokoh politik lain. Dan di YouTube, video yang kita sukai itu dapat diputar secara berulang-ulang. Untuk media yang ketiga yaitu ada Google. Alasannya, yaitu kita dapat dengan mudah mencari informasi apapun dengan hanya menulis di kolom pencarian. Dan Google akan dengan cepat menampilkan informasi-informasi yang kita cari dari berbagai web, mulai dari berita, gambar, dan sebagainya hanya dalam hitungan detik. Namun, ketika kita malas untuk mengetik, Google juga menyediakan fitur rekam suara loh. Dengan kita merekam apa yang ingin kita cari, maka secara otomatis Google akan menampilkan maksud yang kita cari hanya dalam hitungan detik. Apalagi untuk kalangan mahasiswa seperti kita, media Google ini menjadi media yang sangat baik untuk kita dapat mencari referensi seperti jurnal dan lain-lainnya. Nah, itulah tadi beberapa kekurangan dan kelebihan dari media koran dan YouTube. Dan sekian penjelasan dari aku mengenai perbandingan antara koran sebagai media cetak dan YouTube sebagai media digital dari sisi kelebihan dan kekurangan. Buat kalian lebih suka yang mana nih dari 3 media yang menurut aku memiliki kualitas yang bagus? Apakah Instagram, YouTube, atau Google? Sekian video dari aku. Terima kasih untuk yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Apabila banyak kesalahan kata, saya mohon maaf. See you on the next video and bye-bye.